Oke, silakan. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung dengan kami di acara Crime Fest 2021. Eh, Malam ini kita akan mengadakan acara diskusi tentang mengulik jurus Stephen King meramu thriller. Perkenalkan, nama saya Dina Pandan. Saya mewakili teman-teman dari Detektif ID, sebuah komunitas yang menggagas acara Crime Festival 2021 yang berisi rangkaian acara bagi mereka yang menyukai crime fiction atau dan true crime. Berbagai acara ini berupa ada event seperti diskusi, talk show, wawancara, workshop, dan permainan memecahkan kasus ala detektif. Nah, untuk acara ini juga didukung di Creative Industry ID oleh penerbit Sunset Root, penerbit Haru, Dova Books, Bookies Indonesia, Sofa Literasi, Gramedia Pustaka Utama, dan Net Detektif Indonesia. Oke. Setelah melewati 6 acara, kali ini kami akan menggelar acara diskusi seputar seorang novel legendaris, dan saya yakin teman-teman juga sudah tahu dengan julukan dia sebagai The King of Horror. Jadi sudah nggak heran lagi ya kalau karya dia itu baik dari novel ataupun yang telah diadaptasi di film ataupun miniseries berhasil membuat kita semua sebagai pembaca ataupun penonton seperti punya sensasi ngeri sendiri gitu, bergidik ngeri dan punya ketegangan dan juga ketakutan tersendiri. Contohnya beberapa film horror thriller yang terbaru, mungkin yang banyak umum orang tahu itu seperti film It di tahun 2017, ada lagi di Pet Sematary, The Mist di tahun 2007, atau kita mau flashback ke masa lampau film-film jadul seperti film The Carrie. Film itu dirilis di tahun 1976 yang menjadi novel pertama Stephen King. Lalu ada film Misery di tahun 1990, dan juga ada film yang begitu fenomenal, film horor. Kalau misalnya kalian mungkin ingat dengan adegan epicnya yang dia bilang Here's Johnny. Ya, siapa lagi kalau bukan film The Shining di tahun 1980. Dan ada kelanjutannya juga dari tokoh Danny Torrance yang berjudul Dr. Sleep di tahun 2019. Tidak hanya itu juga, ternyata beliau menghasilkan karya-karya seperti genre crime yang berjudul novel Mr. Mercedes di tahun 2014, The Outsider 2018, Letter, Joyland 2013 dari Hard Case Crime. Dari beberapa novel dan film saya sebutkan, semua ceritanya itu hampir sulit ditebak ya, dan menciptakan sensasi kengerian tersendiri gitu. Jadi kita tuh pengen tahu bagaimana sih cara meramu ide atau menulis ala Stephen King. Nah, oleh sebab itu, kita ada teman dari kita dari Bookish Indonesia, yaitu Mbak Oni, sebagai narasumber diskusi malam ini. Mbak Oni dikenal sebagai penggemar berat Stephen King, jadi dia sudah banyak mengkoleksi, bahkan membaca hampir semua karya-karyanya novel dari beliau. Ya, ini dia. Saya persilakan Mbak Oni untuk sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Oke, halo semuanya. Terima kasih Kak Dina, terima kasih Detektif ID untuk undangannya, Kak Fadli, kemudian teman-teman semuanya. Aku Oni dari Bukis Indonesia. Untuk malam ini, sebenarnya kalau dibilang komunitas itu banyak ya gitu. Selain di Bukis gitu, aku juga nempel lah di sana sini gitu. Itu udah biasa gitu buat kita penggemar buku gitu, karena buku yang kita sukai kan biasanya multi genre, jadi kita bisa nempel kemana-mana gitu. Iya. Nah, Baik, jadi terima kasih. Oke, mungkin untuk sebelum materi dimulai, Mbak Oni, saya mau informasi untuk sedikit peraturan untuk teman-teman sehingga acara diskusi kita berjalan dengan baik. Yang pertama, selama acara berlangsung sampai selesai, kami akan mute semua peserta kecuali host dan narasumber supaya tidak ada suara asing yang masuk, jadi kita semuanya bisa nyaman mendengarnya. Yang kedua, selama sesi tanya jawab dengan narasumber, peserta boleh menyalakan mic-nya jika ingin bertanya langsung, atau kalau boleh dinyalakan juga kameranya ya. Moderator akan memberikan kesempatan kepada penanya, jadi dianjurkan untuk raise hand terlebih dahulu. Dan terakhir, usahakan tidak berdiskusi atau ngobrol sendiri melalui kolom chat di Zoom,
selama acara berlangsung, apalagi diskusi tentang out of the topic dari malam ini. Ya, itu saja peraturannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mbak Oni untuk menyampaikan materinya. Thank you, Kak Silakan. Dina. Jadi sebenarnya teman-teman kalau dibilang sebelum aku share screen nanti sebenarnya kalau dibilang ahli banget sih enggak ya gitu. Aku juga baru 2014 sekarang baru 7 tahun sih mengikuti Bapak ini gitu. Sementara dia udah eksis dari tahun 1970-an dari sebelum aku lahir gitu kan. Jadi dibilang expert sih mungkin tidak terlalu expert, tapi suka aja gitu. Dan kalau dibilang udah baca banyak belum, buku dia banyak banget gitu. Jadi catch up sama Om ini nih agak butuh perjuangan ya, apalagi bagi kita yang baru bacanya di dekade 2000-an akhir gitu. Karena bukunya banyak dan tidak semua diterjemahkan. Tapi itu tidak masalah karena edisi bahasa Inggrisnya masih ada, tapi edisi bahasa Inggrisnya itu pun juga ada beberapa yang langka gitu. Ada beberapa judul itu yang langka yang agak susah nyarinya. Oke, aku izin share screen ya. Iya, sebentar. silakan. Oke, apakah kelihatan? Sebentar. Apakah kelihatan teman-teman? Ya, kelihatan sudah. Oke. Gambar si kucing hitam. Nah, ya, oke. Jadi ini kucing ini adalah gambar yang aku comot dari cover buku kumpulan cerpen Om King, kumpulan novela, yang terbit tahun lalu, Mei 2020, If It Bleeds, mungkin udah ada yang baca. Ini adalah covernya si kucing. Nah, ya. Oke, kita mulai aja. Oh, mungkin nanti teman-teman lebih ke sharing aja nanti di akhir gitu, karena bisa jadi bukan aku yang tahu banyak tentang si Om ini gitu. Bisa jadi nanti teman-teman ada yang lebih tahu dari aku. Oke. Jadi ini lahirnya udah tua ya, udah mau 71. 74, sorry. Udah mau 74 tahun ini. Terus lahirnya di Maine, Amerika Serikat, dan dia punya pseudonym ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada bukunya itu yang dia nulis atas nama Richard Bachman atau The Bachman Books, kemudian dia juga punya nama lain itu Beryl Evans. Ini dia Beryl Evans ini kayak short story anak-anak, buku anak-anak yang dia buat, tapi itu nggak banyak, cuma 1 apa 2 buku ya, aku lupa. Hasil karya dia itu ada 62 novel, ada 5 non-fiksi, kemudian ada 11 kumcer atau kumpulan novela. Ini belum selesai ya, karena tahun ini akan ada terbit lagi, bulan Agustus nanti ada Billy Summers, nanti bulan Agustus ada lagi gitu. Movie adaptation itu ada 49, TV adaptation ada 33. Pokoknya Om ini udah sesuai dengan namanya, dia udah merajai lah untuk urusan ini. Oke. Nah, kita masuk ke gaya penceritaan. Sebenarnya sebagai pembaca setia si Om, dia tuh kayak no style dalam artian kayak gimana ya, mau mendeskripsikan gaya penceritaan dia itu nggak ada patokan khusus gitu, jadi nggak ada gaya khusus gitu yang ditampilkan oleh si Om. Kemudian genre dia memang dia terkenal horor, thriller. Tapi kalau teman-teman mungkin sudah banyak membaca bukunya, itu yang dia tawarkan itu variasinya banyak banget gitu. Variasinya banyak banget gitu. Selain horor, thriller, ada psikologis juga gitu. Supernatural itu pasti, kriminal, fantasinya itu bisa fantasi yang high fantasy, bisa dark fantasy gitu. Bahkan yang fantasi yang untuk children pun ada gitu. Distopia ada, post apokaliptik ada, fiksi ilmiah tentu aja, kemudian steampunk atau gerpunk itu ada. Jadi boleh dibilang si Om ini banyak gitu, suka gitu. Apakah dia juga menulis genre yang lain seperti romance? Tidak, tapi dia menyisipkan romance dengan gaya yang berbeda di beberapa bukunya. Gitu. Kemudian sasaran pembaca, aku sih menganjurkan sebenarnya 18 plus ya, soalnya kategori dewasa di Indonesia itu kan umur 18. Terus, tapi ada juga yang 21 plus, tapi ada juga yang middle grade. Ada satu bukunya itu yang bisa dibaca oleh
anak SMA, SMP, sorry, anak SMP, SMA tuh ada judulnya The Eye of the Dragon, Mata Naga, itu bisa dibaca oleh anak SMP. Tapi selebihnya aku anjurkan untuk usia dewasa. Aku tidak terlalu tahu ya bagaimana lembaga sensor perbukuan di Indonesia bekerja. Kalau kita baca edisi terjemahannya pun mungkin sudah horor, tapi kalau kita baca edisi aslinya itu jauh lebih disturbing ya. Dan Om King itu sangat detail. Jadi dalam artian kalau dia menggambarkan suatu tokoh, suatu peristiwa, itu detail banget. Sehingga kita bisa pindah gitu. Pindah ke, tapi detailnya itu tidak membosankan gitu loh. Kan ada orang yang menulis itu detail itu membosankan, kalau dia enggak gitu. Bagiku itu tidak. Terus tokoh-tokoh dalam novelnya Om King itu sangat manusiawi. Manusiawinya dalam artian begini, kalau teman-teman membaca novel-novel yang lain, mungkin tokohnya itu dibuat terlalu sempurna sampai dia nggak punya flaws gitu, nggak punya kekurangan gitu. Enggak, kalau tokohnya Om King itu tidak, kayak random people, kayak orang biasa aja gitu. Jadi orangnya juga punya kekurangan, punya banyak masalah juga gitu. Jadi itu bukan jadi justru jauh lebih dekat gitu dengan pembaca. Kemudian dia dibukanya itu seringnya simple, dekat dengan dunia nyata sehingga kita mudah dibayangkannya. Kalau istilah aku pribadi, kalau kita udah baca bukunya si Om itu kayak masuk gitu loh. Masuk. Itu nggak semua buku ya menurutku. Nggak semua buku, nggak semua penulis bisa membangun atmosfer seperti itu gitu. Tapi kalau khusus kasusnya si Om yang pengalaman aku pribadi, itu kalau baca itu masuk. Dan setelah menamatkan itu terngiang-ngiang gitu. Terngiang-ngiang. Nah, Om ini sangat rapi. Jadi kalau teman-teman penulis mungkin paham soal world building atau rancang bangun dunia itu si Om itu sangat rapi. Tapi dia ngasihnya itu nggak di satu nggak dijebrek gitu satu gitu. Dia hemat-hemat gitu. Jadi benar-benar rancang bangun dunia itu rapi. Terus tadi aku udah bilang dia engaging, jadi pembacanya itu akan ditangkep sama dia. Absurd itu udah pasti, ada yang kita tuh sampai berkerut, ini maksudnya apa? Nah, itu sering. Kemudian disturbing udah pasti, kemudian ada yang open ending, ada yang multi tafsir gitu. Jadi ada beberapa buku dia itu yang artinya endingnya itu tuh diartikan sendiri oleh pembaca, ada yang endingnya itu memicu pembaca untuk berdiskusi lebih lanjut. Menariknya, ada unsur-unsur lain yang diselipkan si Om gitu di dalam buku-bukunya, seperti feminisme, rasial gitu, diversity gitu, mental health issue, ketimpangan sosial ekonomi. Jadi kalau teman-teman pernah membaca bukunya si Om mungkin agak mungkin ketutupan sama horor dan thrillernya, tapi ada isu-isu ini tuh ternyata muncul gitu. Dan kalau kita udah baca beberapa bukunya, itu berasa gitu. Oh, si Om ini ternyata feminis juga ya gitu. Jadi dia tuh peduli gitu dengan isu-isu ini. Terus yang paling horor sebenarnya dalam buku-buku si Om itu adalah manusianya gitu. Jadi selama aku baca beberapa, aku baru baca sebenarnya nggak terlalu banyak, baru 40-an, itu si Om ini tuh memang yang paling ngeri itu manusianya gitu. Dibandingkan ya menurutku dibandingkan kehororan makhluk-makhluk supernaturalnya, manusia itu jauh lebih horor. Terus dia sangat quotable, jadi teman-teman kalau baca itu tuh bisa dipetik gitu jadi quotes. Dan ini wanti-wanti, aku selalu wanti-wanti bagi teman-teman yang baru pengen nyicip Stephen King gitu. Jangan pernah ngarapin happy ending, jangan pernah ngarapin tokoh protagonis kita bertahan hidup selamanya gitu. Nah, pakai mindset Game of Thrones sih kalau menurutku gitu. Karena apapun yang terjadi gitu kadang-kadang tuh mungkin endingnya bagus, resolving, melegakan, tapi ada harga yang harus dibayar gitu. Jadi kadang-kadang gitu tuh endingnya itu melegakan, endingnya mungkin baik atau endingnya protagonisnya menang, tapi harga yang harus dibayar itu iya gitu loh. Gitu. Tapi ya memang begitu gitu. Sehingga si Om ini tuh lebih realistis ya menurutku ya gitu. Nah, ini contoh aku kasih beberapa buku. Ini Seluler, Sel 2006 buku ini terbitnya. Ini tuh ceritanya tuh simple banget. Jadi teman-teman bayangin kan, kita lagi di ruang tunggu bandara,
Terus waktu itu kan handphone belum dimatiin ya, karena kan handphone baru dimatiin ketika kita mau naik pesawat atau udah diminta sama orang-orang, sama pramugari dan pramugaranya yang matiin ketika kita mau lepas landas kan. Kita di ruang tunggu pasti scrolling, pasti nelfon, pasti ini itu gitu kan, ngasih kabar keluarga gitu kan. Jadi di ruang tunggu bandara yang terang benderang, penerbangan siang ya, pagi atau siang aku lupa, itu semua orang yang menggunakan handphone saat itu, baik untuk mendengar musik maupun menelpon, maupun menelpon dan mendengarkan musik, itu otaknya keriset oleh satu gelombang, the wave istilahnya di buku, yang membuat mereka itu jadi apa namanya, jadi agresif, sehingga dikenal sebagai zombie phone. Bukan zombie dalam penggambaran zombie biasa. Jadi mereka tuh kayak manusia tapi di kepalanya itu cuma ada kekerasan aja gitu, nggak ada kontrol diri gitu. Jadi kayak otaknya tuh, kalau teman-teman pernah nge-reboot komputer, nah kayak gitu. Jadi otak manusia itu di-reboot sama gelombang yang datang dari handphone. Jadi yang jadi protagonis adalah orang yang nggak pakai handphone saat itu. Nah bayangkan betapa simpelnya premisnya gitu. Tokoh utamanya itu kalau nggak salah dia ilustrator, dia kebetulan handphone dia tuh habis baterai, lagi dicas, jadi dia nggak pegang handphonenya. Nah itu sangat promising gitu, dan dia ketemu orang-orang lain, survivor yang lain, itu ada yang HP-nya dipinjam, HP-nya ketinggalan, dia nggak bawa HP keluar apartemen. Nah itu tuh orang-orang itu tuh yang selamat, dan mereka akhirnya apa namanya, melarikan diri gitu, berkumpul dan bersatu untuk mencari penyebab ini semua. Ini udah difilmin 2016 oleh Samuel L. Jackson, salah satu tokoh utamanya, Nick Fury ya, tahu. Kemudian sama John Cusack. Mungkin respon filmnya nggak terlalu bagus ya, tapi aku juga nggak terlalu tahu karena aku udah nonton filmnya waktu itu, dan filmnya punya ending dan ending yang berbeda dibandingkan buku. Jadi kalau teman-teman udah nonton filmnya, aku sarankan baca bukunya karena endingnya beda. Terus ini legend banget, dan ini aku bacanya tahun kemarin pas ketika kita sedang baru-baru heboh pandemi kan. The Stand ini tidak ada edisi terjemahan. Ini yang aku pajang adalah yang aku baca, itu uncut edition. Uncut edition ini berapa halaman ya? 1440 halaman. Panjang, deskriptif, sangat panjang banget. Bukunya itu dibagi 3 bagian sebenarnya. Yang pertama itu tentang pandeminya, yang kedua tentang orang-orang yang bertahan, yang ketiga tentang bencana setelah pandeminya. Premis awalnya sederhana, ilmuwan dia pulang dari lab, dia panik karena dia ketular satu virus di lab, kemudian dia menjangkiti orang-orang, keluarga dia, kemudian dia kabur bersama keluarganya, mati di jalan, nabrak satu pom bensin, ketemu orang-orang lagi. Nah dari situ tuh menular virusnya, dan sampai 90% ya, 90% dibilang populasi, 90 apa 99 ya, mungkin kalau yang udah baca bisa koreksi kalau aku salah. Pokoknya populasi itu tuh emang kalau kayak COVID-19 ini kan ada masa rawatan, ada ini, itu enggak. Jadi 3 hari meninggal gitu langsung tanpa sempat mendapatkan perawatan medis yang memadai. Yang jadi protagonis di sini adalah orang-orang yang secara acak, jadi kuncinya itu acak. Mereka tidak punya kecenderungan genetik, mereka tidak punya apa namanya, mereka tidak punya hubungan kekeluargaan, mereka tidak punya hubungan kesukuan gitu, dan mereka tuh survive. Kemudian mereka ketemu di satu tempat, Nevada ya, kalau deket Nevada kalau aku nggak salah. Kemudian membentuk komunitas baru dan bersiap menghadapi bahaya lain. Bahaya lainnya bukan pandemi, tapi itu adalah, nanti aku spoiler ya, aku tidak mau spoiler. Nah bahaya lainnya ini itu supranatural bahayanya. Jadi kita awal-awal dibuka oleh story pandemi, ujung-ujungnya nanti supernatural. Nah itu menarik banget, pinter banget Stephen King-nya. Nah ini udah diserikan, dulu sih sempat diseri Pak tahun 90-an, kemudian dibikin mini seri baru di akhir 2020 ini, itu salah satunya yang main itu Alexander Skarsgård ya. Abangnya Bill Skarsgård yang jadi badut It di 2017-2019. Nah, ini aku kasih contoh lagi, Under the Dome di bawah kubah. Ini udah diterjemahkan. Ini yang aku pajang edisi terjemahan dari Gramedia. Nah, ini juga simple.
premis awalnya itu terang benderang juga, siang-siang, dari helikopter. Jadi ada ibu-ibu dia kursus helikopter gitu, orang kaya lah gitu, dia kursus helikopter. Terus helikopternya itu nabrak kubah gitu. Jadi kubah itu kayak satu kubah itu tiba-tiba turun di sebuah kota dan kubahnya transparan. Itu penduduk di dalam yang pada saat itu di kota itu terperangkap di dalam. Yang jadi masalah, kubahnya ini nggak bisa diapa-apain gitu, nggak bisa digali dari bawah, nggak bisa ditembus, nggak bisa diapa-apain, dinuklir pun nggak bisa. Yang jadi problem adalah penduduknya di dalam itu panik, dan ketika orang-orang panik, itu ada yang mengail di air keruh, ada yang berniat mencari sumber masalah, ada yang memikirkan diri sendiri. Nah, di situ letak paling serunya dari Under the Dome, karena yang menjadi masalah yang membawa bencana itu di dalam buku ini bukan kubahnya pada akhirnya, tapi orang-orang yang bertahan di dalam. Ini sudah pernah dibikin TV series, cuma kayaknya ininya kurang bagus ya, karena katanya terlalu melenceng dibandingkan bukunya. Oke. Terus ini baru tahun 2019 kemarin, ini novela In the Tall Grass tahun 2012. Ini duet dengan Joe Hill. Mungkin teman-teman udah pernah baca, itu Joe Hill itu anaknya Jonathan Hill Storm King, tapi nama penanya itu Joe Hill. Nah, ini sederhana juga, adik kakak mau pulang kampung lah istilahnya, long driving, terus lewat rerumputan, dari rerumputan itu kedengaran suara anak kecil minta tolong. Masuk deh nolongin, tapi nggak bisa keluar. Nah, apa yang ditemukan di dalam rerumputan itu, ini sangat disturbing dan absurd, dan agak susah dicerna dan menimbulkan banyak tanda tanya. Filmnya ada di Netflix, jadi kalau mau nonton boleh. Nah, kalau personal favorite itu Saga The Dark Tower, ada 8 buku. Kemudian tentu aja It, dan terakhir itu Dr. Sleep. Dr. Sleep ini lanjutan dari The Shining, tadi udah disebut sama Kak Dina. Lanjutannya ini adalah favoritku. Sampai saat ini ya, karena aku masih banyak PR untuk membaca buku Om King yang lain. Nah, ini 3 ini adalah favorit. Enggak 3 sih sebenarnya, Dark Tower Saga bukunya 8, jadi 10 lah ya, 10. Untuk crime fiction dan thriller sendiri itu sama, dia deskriptif, detail, cuma tokoh utamanya itu bisa polisi, detektif, atau penjahatnya, atau tersangka yang dituduh, dia bukan penjahatnya tapi dia dituduh, atau bahkan korbannya. Gitu. Jadi macam-macam, POV-nya itu macam-macam. Kemudian polisi dan detektifnya ini bukan yang ini ya, si Om ini suka ngambil kayak lansia, orang-orang dengan disabilitas, dia suka gitu. Terus bisa ada elemen supernatural atau tidak. Nah, kemudian paling sering kasusnya itu pembunuhan gitu. Jadi dia nggak mencuri nggak gitu, nggak laku sama si Om, dia mainnya bunuh-bunuh aja gitu. Nah, bunuhnya bisa masalnya itu saking masalnya kita tuh sampai aduh ya ampun gitu. Atau malah berencana yang membunuhnya satu-satu gitu. Pelakunya itu mostly psikopat ya. Jadi si Om ini sukanya itu pelakunya itu psikopat gitu, yang tidak punya motif khusus kayak dendam atau apa gitu. Jadi kita pas baca tuh halah gitu. Jadi emang human-nya gitu, monsternya gitu. Ini tadi udah disebut. Nah, Mr. Mercedes, Bill Hodges trilogi. Kenapa Bill Hodges? Karena nama protagonisnya itu Bill Hodges. Ya, dia detektif lansia itu dia pensiun. Tapi ada satu kasus yang nggak selesai gitu. Nah, kasusnya itu adalah kasus si Mr. Mercedes ini gitu. Nabrak orang pagi-pagi jam 9 jam 10 lah, pagi waktu setempat. Meninggal 8, cacat 21. Aku inget tuh, meninggal 8, cacat 21 gitu. Pokoknya kayak gitu. Dan kasus itu tidak terpecahkan. Dan di dalam Mr. Mercedes ini ada point of view dari penjahatnya. Gitu loh. Wah, itu gila. Itu wah gitu. Merinding ya gitu. Point of view dari penjahatnya. Ini serinya sayangnya yaitu adalah ininya kita ya, itu adalah flows-nya kita. Diterjemahin itu baru buku pertama. Aku nggak tahu Finders Keepers sama End of Watch ini bakal diterjemahkan atau tidak. Nggak ngaruh juga gitu. Jadi buku 2 dan 3 terpaksa teman-teman cari sendiri gitu edisi
bahasa Inggrisnya. Nanti si Bill Hodges ini akan dibantu oleh ABG tetangga, sederhana ABG tetangga yang motong-motong rumput gitu-gitu. Terus ada detektif wanita yang dia kebetulan punya gangguan, punya masalah kesehatan mental, jadi dia OCD ya. Nah itu. Tapi mereka itu detektif wanitanya baru muncul di buku kedua di Finders Keepers. Oke. Terus ini tadi disebut juga Holly Gibney. Nah, Holly Gibney Stories istilahnya. Nah, ini di Outsider 2019 dan di If It Bleeds. Di If It Bleeds ini ada 4 novela, cuma 1 yang terkait dengan Holly Gibney. Holly Gibney ini temannya Bill Hodges di seri sebelumnya, dan dia punya petualangan sendiri. Nah, jadi setelah dia menyelesaikan misinya bersama Bill Hodges, dia punya petualangan sendiri, itu di Outsider dan di If It Bleeds itu. Di Outsider, Holly ketemu satu detektif inilah ya, kayak terkenal gitu, detektif senior namanya Ralph Anderson, yang punya kasus pelik gitu. Kasusnya kematian seorang remaja lelaki, buktinya itu mengarah kuat gitu, buktinya itu DNA, semua itu kuat ke satu orang pelaku. Tapi pelaku ini ketika waktu perkiraan kejadian, dia sedang berada di negara bagian lain gitu loh. Kan nggak mungkin 2 orang berada di tempat yang sama gitu loh, di waktu bersamaan. Nah itu bikin, ini cukup creepy ya. Di Outsider ini supernatural sebenarnya, dan aku baru ngeh supernaturalnya setelah baca 2/3 buku. Jadi agak mind blowing ya, agak mind blowing. Ini agak sesuatu ini. Dan ini udah difilmkan, bukan, ada serinya. Di Outsiders ini ada serinya tahun kemarin kalau aku nggak salah. Nah, ini yang tadi disebut Hard Case Crime. Kemarin juga lihat postingan detektif ID gitu. Kenapa sih si Om ini tertarik menulis Hard Case Crime dan ini tuh apa gitu kan? Covernya diseragam. Letter ini yang paling baru. Pertama itu Colorado Kid 2004, Joyland 2013. Letter ini paling baru, Maret 2021 kemarin. Jadi sebenarnya Om King itu menulis ini nih karena diminta oleh si 2 editor ini, Charles Ardai dan Max Phillips ini. Mereka berdua ini pengen bikin buku-buku tipis, kisah-kisah kriminal dengan gaya fiksi kriminal tahun 40, tahun 50-an gitu. Mungkin ada yang nyebut pulp fiction, noir seperti itu, dengan gaya seperti itu. Tapi mereka tuh pengen pengarangnya banyak, maksudnya bukan satu penulis gitu. Jadi bukunya itu, emang bukunya tipis nih, nanti aku liatin bukunya. Nah, itu kenapa mereka tuh ngejarnya ke Om King dulu. Jadi Colorado Kid ini adalah buku pertama dari seri Hard Case Crime yang diterbitkan. Sekarang sudah terbit sekitar 133 judul dari penulis yang berbeda. Om King nulisnya 3. Kenapa Om King ini dipilih? Ya karena dia terkenal. Simply karena itu aja. Si Om ini terkenal. Jadi kedua editor ini memilih, minta tolong gitu. Om punya cerita nggak yang kira-kira masuk ke kategori ini? Boleh mau dia bilang gitu. Dia bersemangat untuk ikut project ini, dan akhirnya dari 1 buku dia lanjut gitu, dia nulis lagi 2 gitu. Nah, favoritku sejauh ini Letter ya, dari 3 ini sejauh ini tuh Letter favoritku. Joyland aku masih beberapa halaman, baru mulai. Oke. Untuk crime fiction honorable mention-nya aku ini ada 2. The Green Mile dari Stephen King. Ini nggak ada supernatural. The Green Mile ini tentang orang di penjara ya yang menunggu hukuman mati. Ceritanya sebenarnya ini menyayat hati. Kemudian satu lagi, ini yang paling terkenal, Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Mungkin kalau teman-teman udah pernah nonton film pemenang Oscar, The Shawshank Redemption, yang main siapa ya? Morgan Freeman ya waktu itu. Nah, itu tentang orang yang melarikan diri dari penjara. Nah, ini novela ya. Jadi Rita Hayworth and Shawshank Redemption ini adalah novela yang berada dalam kumpulan novela Different Season. Different Season sendiri sudah diterjemahkan oleh penerbit Nora kalau aku nggak salah. Itu ada 4, nah itu bisa dibaca dan terjemahannya cukup bagus. 2 ini honorable mention. Terakhir, ini ada beberapa ya mungkin trivia. Jadi hampir semua kisah yang ditulis si Om itu ada koneksi ke saga Dark Tower yang aku suka tadi. Apakah itu tokohnya, wilayahnya, plotnya,
atau koneksi lain. Makanya kita kenal sebagai Stephen King multiverse istilahnya gitu. Jadi bukan Marvel Cinematic Universe saja yang ada multiverse, itu Stephen King juga ada multiverse. Jadi mungkin kalau teman-teman udah baca Dark Tower dan baca buku dia yang lain, kok ini ada sesuatu ya, ada kayak ring a bell. Aku kasih contoh lain ya, misalnya kalau teman-teman udah nonton The Shining atau udah baca, Koki di The Shining itu, si Koki yang membantu Danny Torrance, itu dia pernah muncul di bukunya It gitu. Jadi dia nolongin, bukan nolongin ya, dia memperingatkan salah satu member loser club ketika dia lewat di Derry. Karena dia bilang ada yang salah sama kota ini gitu loh. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dan nanti mereka punya koneksi juga ke Dark Tower. Terus lokasi yang dipakai sama si Om itu paling sering Maine, tempat daerah asal dia. Terus ada lokasi fiksi, istilahnya Castle Rock, itu sering dipakai. Itu The Green Mile, terus Shawshank Redemption, terus itu lokasinya Castle Rock. Terus daerah-daerahnya juga dijadikan lokasi utama, sampingan. Kalau pernah baca atau nonton Pet Sematary, itu Pet Sematary itu lokasinya itu dekat dengan lokasinya Salem Slot. Jadi itu ya gitulah, saking pinternya si Om, jadi dia begitu. Terus aku ulang lagi, Om ini nggak spesifik sih sebenarnya, sering tumpang tindih, jadi bisa jadi awalnya thriller terus ujung-ujungnya supernatural, atau awalnya thriller psikologis, ujung-ujungnya malah jadi fantasi, bisa suka-suka dia gitu. Dan yang paling aku salut, si Om ini dia nulis tiap hari, minimal 6 lembar. Ini aku kutip kalau nggak salah dari wawancara dia sama penulis Game of Thrones, si Opa yang satu lagi, Opa gendut GRRM Martin itu. Dia kan bilang kayak gini, kok kamu tuh bikin buku tuh banyak banget gitu, kok konsisten. Aku tuh nulis tiap hari tuh 6 lembar, tanpa editing, tanpa apa-apa, nulis aja, dia bilang kayak gitu. Jadi si Om tuh bisa produktif ngeluarin buku 2-3 setahun. Dan kemudian si Om ini tuh dia suka di epilog maupun di prolog dia ngasih tuh kayak ucapan terima kasih kepada orang-orang yang membantu dia menulis, keluarganya dan tentunya kita pembaca. Dan ucapan terima kasih itu lucu-lucu gitu. Kadang menghangatkan hati, kadang nyebelin gitu. Kalau aku suka ya, mungkin nggak semua teman-teman tuh suka baca awal-awal kayak prakata dari penulis atau dari editor atau dari apa, itu mungkin nggak semua suka. Tapi kalau aku suka bacanya gitu, karena di situ tuh ada hal-hal yang bisa kita ambil, terutama bagi teman-teman penulis, karena harus diakui itu riset Tom King itu luar biasa ya gitu. Jadi apa namanya, dia kalau ngeriset kayak kriminal, kayak fakta medis, kayak apa tuh bukan asal googling ya, dia emang nanya sama orangnya gitu. Dan dia benar-benar minta masukan dari dokter forensik, dari dokter beneran, atau dari pengacara, dari hakim, sehingga apa yang dia buat itu bukan kayak sinetron gitu, karena nggak asal comot gitu. Ini salah satu quotes-nya yang aku paling ingat. Monsters are real and ghosts are real too. They live inside us and sometimes they win. Nah, ini benar-benar teng gitu. Astaga, kayak gitu kan. Wah, horor ya ini. Oh, Om ini gitu. Tapi ini benar gitu. Ini adalah salah satu quotes yang mengingatkan bahwa sebenarnya monster yang paling mengerikan itu adalah manusia. Oke. Ini adalah Ralph Anderson dari seri The Outsider yang tadi aku bilang. Nah, ini udah tua kan detektifnya gitu. Jadi Om King itu tokohnya itu mungkin tidak pleasing di eye, tapi dia sangat apa namanya, manusiawi. Nah, makanya kita bisa hook up sama ceritanya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Mbak Oni untuk diskusi materinya lengkap, dan ternyata ada beberapa film yang saya sebagai penggemar Stephen King juga ternyata ada beberapa film yang belum saya tonton, dan mudah-mudahan itu nanti pas saya nonton hasilnya bagus filmnya. Termasuk The Cell, ternyata ya itu Samuel Jackson saya pernah lihat tapi saya belum nonton sampai habis. Oke. Untuk acara selanjutnya, untuk teman-teman yang mungkin ingin memberikan pertanyaan atau ingin memberikan kesan-pesannya setelah membaca novel dari Stephen King, bisa dinyalakan kameranya dan mic-nya, atau jika ada teman-teman yang ingin bertanya di kolom chat juga boleh. Untuk yang pertama, mungkin ada yang mau bicara tentang pertanyaan atau pesan-pesannya setelah membaca novel dari Stephen King. Silakan.
Ayo jangan malu-malu. Oh itu Mas Rian tuh mau tuh. Iya, Silakan. boleh. Silakan Mas Rian. Oh iya, selamat malam semuanya. Perkenalkan Malam. saya Rian dari Malang. Ini saya penerjemah lepas sedang mengerjakan satu buku dan saya cita-citanya pengen jadi penulis buku horor sih. Dan saat ini saya sedang sedikit riset tentang H.P. Lovecraft. Jadi penulis horor yang lebih klasik pendahulunya Stephen King gitu ya. Nah, ini tentang Stephen King ini saya punya satu kesan ya. Jadi ada satu cerita, judulnya itu The Long Walk, yang ditulis dengan nama pena Richard Bachman. Saya tidak tahu itu novel apakah sudah diterbitkan di Indonesia atau belum, dan sejujurnya saya pun belum membaca novelnya secara penuh, tapi membaca rangkumannya saja saya sudah cukup tertohok gitu. Jadi secara general kisahnya itu ada tentang suatu perlombaan tahunan ya, perlombaan yang sangat mengerikan, di mana anak-anak remaja usia sekitar 15 sampai 17 tahun gitu mungkin beramai-ramai melakukan maraton jalan kaki panjang dengan rute yang sangat jauh. Ya mungkin bisa dibilang ya sepanjang dari Surabaya menuju Jakarta gitu mungkin. Dan mereka harus terus berjalan dengan kecepatan kurang lebih sampai 5 km per jam secara konstan, tidak boleh kurang. Dan kalau mereka mau makan atau buang air harus sambil jalan, tidak boleh berhenti sama sekali. Dan kalau misalnya ada pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ditetapkan dalam maraton itu, di pinggir sirkuit sudah banyak tentara berjaga, mereka akan langsung ditembak mati saat itu juga. Dan bisa dibilang kisah itu semacam pendahulu dari genre-genre thriller yang berupa permainan Battle Royale itu, seperti film Jepang tahun 2000-an berjudul Battle Royale itu, atau kalau yang lebih modern itu The Hunger Games. Jadi dan itu sangat terasa sekali kekuatan pesannya bahwa hal yang paling mengerikan itu sebenarnya adalah manusianya sendiri itu. Iya, betul. Dan itu cukup kuat sehingga meskipun tanpa membaca novelnya secara penuh pun itu sudah sangat terasa. Ya itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Kak Dina, aku boleh nambahin nggak? Boleh, silakan Mbak. Jadi Karen, thank you ya gitu. Pertama soal Howard Phillips Lovecraft atau H.P. Lovecraft, dia adalah salah satu penulis yang menginspirasi Stephen King juga. Kalau mau ngerasain yang Lovecraftian ala Stephen King itu coba baca Revival judulnya. Itu novel Om King tahun 2000 berapa ya? 13 aku lupa. 13 atau 16 gitu, udah lupa. Revival judulnya Revival. Nah, itu tuh Lovecraftian banget gitu. Tapi Lovecraftian ala Stephen King. Nah, itu salah satu ini. Dan Om King emang bilang kalau dia memang suka sama si Lovecraft ini gitu. Karena Lovecraft kan nulisnya misterius, meninggalnya misterius, semuanya misterius gitu kan. Jadi itu adalah salah satu hal yang menunjang si Om. Kemudian The Bachman Books atau kenapa Om King jadi Richard Bachman. The Long Walk sebenarnya sudah pernah diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama sekitar 2017-2018. Dengan judulnya diterjemahkan langsung jadi Jalan Kaki Sampai Mati. Literally judulnya begitu, Jalan Kaki Sampai Mati. Itu adalah buku Om King yang tidak tebal. 400 ya, edisi terjemahan 400 atau 300, 400 kalau nggak salah. Dan memang ketika memakai nama Richard, sebenarnya lucu ya ceritanya Richard Bachman ini kenapa muncul namanya. Si Om ini tuh dia bosen jadi bestseller, sombong banget lah sebenarnya. Dia bosen orang-orang tuh tahu kalau itu tuh dia gitu loh. Jadi dia pengen kayak bikin persona yang lain dengan menulis The Bachman Books. Selain The Long Walk itu ada Rage kalau aku nggak salah. Terus Running Man sama Road Work. Ada 4 kalau nggak salah. The Bachman sebentar. Books. Ini Running Man seperti film yang diperankan Arnold Schwarzenegger itu bukan? Astaga, saya tidak nyangka itu dari Stephen King gitu. Jadi memang Bachman Books ini tuh awalnya kan dia menerbit The Long Walk duluan kalau nggak salah yang rilis. The Long Walk ini adalah bentuk metafor atau gimana gitu kan terkait dengan karena kita nggak dikasih tahu itu tahun berapa, kita nggak dikasih tahu dia American setting tapi kita nggak tahu itu semesta alternatif di mana ini gimana gitu. Dan menurutku itu layak banget dibaca
gut wrenching of course. Kalau yang nggak tahan bacanya jangan sambil makan, karena memang si Om sangat deskriptif ya, dia menjelaskan banget gitu. Jadi ada satu contoh, pesertanya itu udah nggak tahan, jadi dia yang minta ditembak mati. Oh my god, itu pas bacanya gitu ya, sudahlah baiklah gitu. Jadi itu adalah salah satu karya yang emang benar tuh Mas Rian, itu kayak pendahulu semacam Battle Royale ya. Battle Royale aku juga merekomendasikan bukunya. Itu bukunya dari Koshun Takami, rilis di Jepang tahun 1999. Kemudian ada versi bahasa Inggrisnya tahun 2014 atau 2016 dan sudah difilmkan. Aku nggak kuat nonton filmnya, tapi aku suka baca novelnya, dan itu nggak ada edisi bahasa Indonesianya, dan itu juga well recommended kalau pengen menjadikan itu sebagai inspirasi terhadap cerita survival. Baru lanjut ke Hunger Games. Malah ada yang bilang kalau Hunger Games itu versi anak TK-nya dari Battle Royale, dan itu benar. Karena aku udah baca dua-duanya. Jadi Battle Royale itu gitu. Itu gitulah pokoknya. Jadi agak tapi itu udah bagi kita penggemar sih mungkin udah itu sih mungkin menarik. Boleh loh Mas itu dicari. Cuma Backman Books itu agak langka ya bukunya. Aku kurang berapa tuh ya? Aku kurang rage sama ya. Kurang rage itu. Rage itu agak susah nyarinya, rage itu kan. Itu ceritanya. Itu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih atas tanggapannya. Ini ada yang mau bertanya nih Mbak Oni dari Mbak Diah Nur. Dia bertanya, komisi mau bertanya, dari yang aku tahu, Stephen King itu kan tipe penulis pantser ya. Menurut yang Mbak, apakah novelnya lebih ke karakter driven atau plot driven? Lalu ada rekomendasi buku beliau yang plot twistnya ada nggak rekomendasi beliau yang plot twistnya yang paling bagus? Aku belum pernah baca novelnya beliau sama sekali. Terima kasih infonya. Mohon Mbak Oni jawab. Kalau sepanjang aku baca bukunya dia double ya. Maksudku dia tidak ada yang plot driven, ada yang di dalam tuh ada yang plot driven, ada yang karakter driven. Jadi ada yang pilihan karakternya, ada yang dari plot driven. Meskipun lebih sering tuh plot driven sebenarnya gitu. Dia lebih sering ngikut ke plot gitu, lebih sering ngikut ke plotnya gitu. Dengan hobi dia yang mendetail dan kerinciannya itu gitu. Terus kalau untuk plot twist gimana ya? Hampir semua buku beliau tuh plot twist buat aku ya. Yang aku kan udah baca 40 lah gitu, belum semua gitu kan. Nah, itu hampir semua menurutku plot twist dalam artian ada yang plot twistnya benar-benar gitu, ada yang mind blowing ya, gitu ya. Ada yang benar-benar mind blowing, ada yang bikin kita tuh sampai oh gitu maksudnya, sampai kayak gitu. Tercengang gitu. Ada yang ya sederhana aja gitu. Jadi memang dia tuh kayak nggak niat bikin plot twist, tapi ada aja gitu. Dan itu tidak harus selalu mayor plot twist yang sampai bikin kita itu, tidak gitu. Terus untuk rekomendasi bagi yang belum pernah membaca Stephen King, aku saranin Carrie ya. Iya, setuju. Karena pertama Carrie itu yang pertama aku baca, terus yang kedua Carrie itu lebih tipis dan ramah dalam artian ada terjemahannya juga, bukunya itu lebih tipis gitu. Carrie itu terjemahannya 300-400an halaman aja gitu. Bisa kalau niat bisa dibaca 1 hari kelar dibandingkan dengan buku-buku dia yang lain gitu. Karena buku-buku dia yang lain itu agak sesuatu ya gitu ininya ketebalannya gitu. Dan karena dia detail tadi gitu. Tadi kalau mau mencoba Stephen King mungkin dari Carrie dulu karena udah ada terjemahannya. Soalnya kalau kayak Carrie itu klasik ya sebenarnya. Aku nggak tahu gitu. Pokoknya kayak Carrie-nya klasik. Terus kalau nggak ketemu Carrie-nya bisa ke yang psychological thrillernya kayak Misery. Ya, itu salah satu gitu. Misery tuh itu gila banget susternya. Misery itu teman-teman yang jadi penulis itu akan parno kalau baca itu gitu. Betul. Akan parno apalagi kalau bertemu dengan mantan suster. Bertemu dengan fans. Jadi itu tuh kayak obsessive fans yang obsesif dari satu orang penulis.
di mana penulisnya itu tuh kecelakaan kan, terus diselamatin sama fansnya. Ternyata fansnya ini ya agak gangguan ya gitu. Terus si penulis ini bukannya dibawa ke rumah sakit atau di mana, dia rawat sendiri, tapi dia restraining gitu, dia ikat dia ini, terus dia paksa untuk menulis ulang novel bestsellernya si penulis itu sesuai dengan maunya fans. No, jadi itu tuh Jadi sakit jiwa gitu ya. iya, itu tuh hardcore fans yang bener-bener hardcore fans. Baca misteri itu astaga gitu. Mungkin kalau teman-teman penulis tuh punya fans kayak gitu jauh lah gitu. Aku nggak sanggup membayangkannya. Kayaknya harus baca dulu sebelum nonton filmnya, soalnya agak sedikit agak ini. sedikit berbeda. Meskipun filmnya bagus ya. Dalam Filmnya artian bagus, lumayan. misteri itu tokoh yang memerankan fans yang gila itu si Anne Wilkes ya. Anne Wilkes Dia itu menang Oscar, menang setahu saya. Oscar untuk itu, untuk film itu. Peran antagonis ya dia. Jadi Carrie Misery itu sebenarnya dulu ada edisi terjemahannya tahun 2000 atau 99-an, tapi kayaknya sekarang itu udah langka. Jadi kalau mau berburu coba di buku bekas kalau mau. Kalau nggak bisa baca edisi bahasa Inggrisnya. Edisi bahasa Inggrisnya sih tidak tidak terlalu langka ya Misery, karena kan dia terkenal ya. Beda dengan buku Om King yang lain yang tidak terlalu mainstream kayak Cujo atau Cujo ya. tadi yang Bachman Books itu kan nggak terlalu mainstream bukunya gitu, itu agak susah nyarinya. Begitu. Ya, terima kasih Mbak Oni. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau ingin ada Mas ini tuh, Mas Alvin. Pesan-pesannya, Alvin. Halo, ya. Jadi aku setuju sama Kak Oni kalau Opa Stephen King tuh nggak, kalau yang menjelaskan hal yang sensitif atau dewasa itu rapi banget gitu, terasa ketika ngejelasin di It, ketika apa ya, ya ketika ada Beverly Marsh ya bergaul sama teman-teman cowoknya, ada scene agak dewasa gitu tapi sedikit kayak ditutup tapi rapi, agak katanya agak eksplisit tapi rapi gitu bawaannya. Sama kalau aku juga baca Pet Sematary, ada pesan moralnya kuat banget, tapi Opa King nggak menggurui gitu. Jadi setiap novelnya Opa King tuh ada pesan moralnya tapi nggak menggurui gitu. Gitu sih. Iya. Novel favoritnya apa, Mas? Favorit sejauh ini It, Dr. Sleep, sama apa namanya tadi, Pet Sematary yang kuat banget. Nah, kalau Dr. Sleep itu aku bahan skripsi aku. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Alvin? Mungkin. Gitu dulu. Terima kasih. Mungkin Mbak Oni mau menambahkan tentang dia yang rapi banget tulisnya sampai kita tuh bisa membayangkan karakter kayak di depan kita gitu. Iya benar. Aku nggak ngerti ya gimana cara beliau menulis rapi itu, tapi menurutku itu adalah usaha ya, maksudnya bukan ujuk-ujuk asal jadi. Kalau teman-teman baca Carrie, terus Carrie kan 1974-75 rilis bukunya, terus baca lagi bukunya yang terbaru If It Bleeds, The Institute, atau Letter yang kemarin, itu kerasa dia lebih rapinya gitu. Nah itu jadi dia memang mengasah gitu ya, dia tidak menyerah dengan label ya gue udah bestseller gitu terus mau menurunkan standar nggak. Jadi dia emang sangat concern untuk adegan-adegan disturbing, untuk adegan seksual gitu, itu dia benar-benar rapi gitu. Rapi bukan dalam kesan erotis ya gitu, tapi emang rapi aja gitu. Dan makanya aku bilang gitu, jadi kalau bisa itu yang bacanya tuh 18 plus sama 21 plus. Terutama ada beberapa buku kayak It itu sebenarnya ada adegan seksualnya gitu, anak lagi gitu. Dan itu mungkin penyebabnya kenapa nggak ada yang mau menerjemahkan di sini, kan selain karena dia tebel banget kan. Nah itu adalah salah satu kendalanya gitu. Tapi ketika dibaca itu kita emang bikin mikir agak panjang dan kita jadi sayang banget sama tokoh-tokohnya. Aku ketika menamatkan itu kayak patah hati gitu, karena ketika ada tokohnya yang mohon maaf tewas gitu kan, wah itu nangisnya habis-habisan gitu, karena kita dibikin engaging sama tokohnya gitu. Oke, makasih Mbak Oni. Untuk ada yang lagi dengan Mas Syafi Rahman, silahkan. Silahkan Mas. Ya. Ya.
Ya, selamat malam semuanya. Malam. Kalau aku sih mengenal Stephen King itu mungkin dari film ya. Cuman kalau untuk novel yang menjadi favorit itu ya itu tadi Carrie, Cujo, Christine, Pet Sematary, kemudian ada Firestarter, kemudian ada masalah yang The People Under the Stair. Nah, saya melihat di sini Stephen King ini benar-benar mampu twist perasaan seseorang gitu. Dari yang tadinya tegang menjadi ketakutan. Nah, salah satunya saya justru lebih suka di The It, bukan tapi It, sama di filmnya The Stand yang saya nonton. Saya justru lebih suka ke miniseri yang agak lama-lama karena dulu kan sempat ditanyakan di RCTI. Nah, justru itu yang ciri khasnya Stephen King tuh di situ. Nah, kalau kita lihat di film Misery, itu benar-benar twistnya bukan main. Itu setelah saya agak-agak kesel gitu. Karena saya melihat ini perempuan ini maksudnya untuk apa gitu, menculik seorang penulis gitu. Hanya ingin ini menyelesaikan satu sequel gitu. Tapi ini film benar-benar gitu. Kalau saya melihat film misteri, kemudian ada film-film drama lainnya. Nah, saya baru menemukan ada film drama tuh yang The Green Mile. Itu waduh, itu berapa kali saya nonton terus nggak pernah bosen-bosennya gitu. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, apakah Stephen King ini mampu nggak menginspirasi penulis-penulis novel horor di negara kita? Karena saya bukan seorang penulis, saya hanya seorang pemerhati novel atau film. Cuman di The Dark Tower saya nggak nonton The Dark Tower yang versi baru, tapi ada yang recommended tadi lewat WhatsApp, kamu kenapa nggak nonton The Dark Tower yang di IMAX gitu. gitu aja. Makasih ya Mbak. Terima kasih Mas Syafi. Makasih Silakan Mas Mbak Oni. Pertama itu Cujo Firestarter itu jarang disebut memang ya. Cujo itu tuh premisnya tuh anjing rabies loh. Itu tuh astaga gitu kan. Itu tuh kayak mungkin loh terjadi gitu. Di neighborhood-nya kita tuh mungkin gitu. Makanya tuh aku tuh sebel tuh sama Om King tuh bikin kebayang-bayang gitu lah kalau ini kejadian di gue ini apa kabar gitu. Nah, itu. Terus Firestarter ini kalau nggak salah bakal difilmin tahun ini. Tahun ini atau tahun depan ya, Pak? Pokoknya itu bakal difilmin juga. Terus Mas Syafi tadi bilang gitu yang jadul-jadul. Satu film lama Mbak, yang iya, terus mau difilmin lagi. Kalau nggak salah si kecil yang Drew Barrymore. Oh iya, tapi dia mau difilmin lagi loh Mas. Film baru. ya? Mau di reboot ya kalau nggak salah. Tapi aku lebih suka nah, lama-lama. Ya benar. Soalnya lebih agak legend. Lebih agak legend. Itu jadi pecinta sinema lama itu memang lebih suka beberapa novel adaptasi film Om King itu yang versi lama. Contoh itu Pet Sematary itu ada yang suka yang versi yang lama. Aku pribadi tuh yang aku bandingin itu Carrie lama dan Carrie baru. Carrie kan ada dua tuh, yang lama sama yang baru. Yang baru 2013, 2014. Iya, 2013. Nah, aku lebih suka yang lama. Yang baru tuh lihat Carrie-nya emosinya apa sih perempuan ini gitu. Kok tidak karena terlihat banget musiknya seperti tertindas. Iya, enggak dapet aku dengan Carrie yang baru. Nah, itu satu. Terus terkait Dark Tower itu aku pribadi udah nonton filmnya yang baru yang mainnya si Matthew sama Idris Elba itu. Idris Elba jadi tokoh utamanya, Roland Deschain-nya. Menurutku itu tuh cuma buat senang-senang aja gitu. Itu tidak menggambarkan sama sekali, tidak menggambarkan multi aspek dalam Dark Tower karena terlalu banyak. Menurutku Dark Tower itu lebih oke kalau dibikin seri. Ini panjang banget, sangat multiverse dan terlalu banyak elemennya gitu. Jadi nggak bisa dipaksain di film. Jadi kalaupun nggak nonton filmnya yang baru itu juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena itu tidak mewakili. Terus pertanyaan Mas Safi itu apa? Apakah penulis Indonesia bisa model ini gitu kan? Kalau menurut aku kan pembaca ya, aku bukan penulis gitu. Kalau menurutku pribadi, kalau pakai bias, kalau pakai subjektivitas, tidak akan ada Stephen King kedua, itu udah pasti. Itu tidak akan ada Stephen King kedua, itu sudah pasti. Terus yang kedua,
untuk penulis Indonesia, thriller, horor atau apakah bisa mengikuti jejak kesuksesan mungkin, bukan jejak gaya atau gimana, mungkin bisa, tapi menurut pandanganku pribadi adalah penulis itu harus sabar, dalam artian jangan mau anti kritik, dan harus sabar dalam artian harus mau riset. Itu yang aku temukan, mohon maaf itu minim di penulis kita gitu. Baik itu, jadi lubangnya, plot hole dalam ceritanya itu, sehingga itu bikin kita tuh jadi, aduh ngapain sih nulis kayak gini nih, kayak nggak riset gitu. Karena bukan apa-apa, di Indonesia itu jumlah penulis banyak, jumlah pembaca tidak banyak gitu. Jadi harus dipikirkan itu begitu gitu. Karena riset itu sangat perlu, apalagi untuk bukan untuk crime fiction saja gitu, tapi hampir untuk semua buku itu riset yang benar itu perlu gitu. Jangan hanya untuk kepentingan dramatisir gitu, terus dibikin terlalu drama, terlalu berharap plot twist, tapi risetnya ya gimana ya gitu. Jadi bisa mungkin, tapi mungkin jalannya agak panjang ke situ. Karena genre ini di Indonesia aku nggak tahu ya gimana pasarannya gitu. Sebenarnya horor Indonesia tuh horor loh. Aku takut sebenarnya baca buku-buku horor Indonesia itu kan, karena lebih deket kan gitu. Apa Kayak tuh Mbak mitos-mitos contohnya? itu lebih deket. Kayak apa sih namanya, pokoknya yang horor-horor yang klinik-klinik, yang hantu-hantu lokal itu loh Kak Dina. Takut aku bacanya sebenarnya. Film horor Indonesia tahun lalu kayak tahun kali ya, lebih bagus iya, ya. karena emang karena deket kan. Aku takut begitu gitu. Tapi kalau daripada, makanya lebih memilih baca itunya gitu, baca apanya Om King itu gitu. Dan aku setuju untuk Misery, itu memang sakit jiwa sih. Jadi kalau jauh-jauh lah itu, kalau bisa jangan dipertemukan dengan orang itu, tidak mau. Itu benar-benar mengerikan sih kalau dia. Iya, terima kasih Mbak Uni. Ini ada teman kita yang bertanya melalui chat dari Rian Surya, katanya mungkin bisa ceritakan bagaimana awalnya perkenalan Stephen King dari novel atau film itu apa? Bagaimana awalnya berkenalan dengan Stephen King dari film atau novel? Oke, thank you Kak Rian pertanyaannya. Sebenarnya tuh aku udah tahu Stephen King itu lama, kan aku hobi membaca itu tuh bukan udah lama gitu. Maksudnya ketika udah bisa membaca, terus suka sama buku gitu. Sebenarnya genre yang aku ikutin pertama kali itu adalah fantasi kan. Aku kan suka itu fantasi sebenarnya di awal-awal gitu. Terus baru expanding ke buku-buku lain. Sekitar tahun 2014 kalau nggak salah baru. Jadi 2014 itu lihat ini buku kuning Stephen King kan, buku terjemahannya kuning tuh kan, Carrie itu kuning. Iya betul, kuning tipis gitu kan. Terus mikir iseng gitu kan, diskon pula gitu kan. Kita kalau pecinta buku ini diskonan kan babat lah ya gitu. Cicip lah, gimana sih nih Stephen King ini sebenarnya itu seperti apa gitu. Horor yang dia maksud itu gimana, meskipun udah tahu kalau orang bilang ya itu horor gitu kan. Baca dong Carrie, aku Carrie itu baca cuma sehari. Nggak sampai sehari sih, beberapa jam gitu. Karena saking hook-nya gitu, saking engaging-nya baca Carrie itu, kayak baca itu pagi, sore itu udah kelar gitu. Sore apa siang ya kelar gitu. Habis itu, wah gila nih nggak bisa nih gitu. Jadi gara-gara itu, mulai mencari buku-buku dia yang lain gitu. Awalnya aku nyarinya bahasa Indonesia yang terjemahan gitu kan. Cuma tadi aku bilang gitu, karena memang kendala terbesar menerjemahkan buku si Om ini selain ketebalan, terus kontennya gitu. Aku takutnya disensor gitu. Tapi percaya atau enggak gitu, baca buku yang disensor itu nggak enak. Apalagi untuk Om King itu tuh nggak enak kalau disensor, baik itu gorinya ataupun aspek yang lain itu tuh nggak enak gitu kalau disensor gitu. Jadi habis itu aku pelan-pelan mulai mencari bukunya yang berbahasa Inggris gitu. Karena bahasa Inggrisnya juga bagiku sih tidak terlalu sulit ya, memang deskriptif tapi tidak terlalu sulit dan lebih engaging aja gitu. Jadi aku masuknya dari novel dulu Mas. Malah film aku nggak berani. Dulu tuh aku nggak pernah berani nonton film apapun related bukunya Om King, meskipun aku udah baca bukunya. Jadi The Shining itu aku baca, It itu aku baca. Akhirnya aku memberanikan diri itu nonton justru It dulu, tapi yang baru, It yang 2017 nonton. Itu pun nontonnya bukan di bioskop, nontonnya itu terang benderang hari siang ditemenin adekku saking takutnya. Nah, baru aku nonton. Meskipun itu agak ke mimpi-mimpi juga sih gitu. Nah, itu. Terus
Habis itu aku baru expanding baca buku yang lain kayak Under the Dome gitu. Setelah selesai baca Under the Dome itu agak bukan traumatis ya, agak terngiang-ngiang. Aku tuh kalau tiap pas habis baca Under the Dome baru aja selama 2 minggu itu habis baca itu kalau tiap nyetir itu suka lihat ke langit, ada kubah nggak ya kira-kira bakal turun sampai segitunya gitu sih. Jadi aku lebih ke novel sebenarnya daripada ke film, meskipun filmnya ada beberapa yang ku tonton, terutama It yang baru, Dark Tower yang baru, Carrie dua-duanya, kemudian Cell aku nonton sama ini Dr. Sleep. Sebenarnya kalau dari segi film itu Dr. Sleep lebih bagus sih menurutku kalau untuk yang baru. Iya, terima kasih. Mungkin saya juga ada pertanyaan yang bisa jadi diwakili oleh teman-teman. Secara garis besar nih Mbak, menurut Mbak tuh perbedaan antara penulis Stephen King dengan penulis yang lain untuk genre thriller ya, yang terlihat perbedaannya itu apa mungkin? Apa ya? Kan penulis thriller itu kan banyak, kayak ada Ruth Ware, ada James penulis film, Patterson. ya ada film apa? Penulis Alex, saya lupa, Pierre Lemaitre. Ya, Itulah nah, nyebutnya. itu, Aku nggak tahu menurut nyebutnya Mbak gitu. Oni, perbedaan dari keseluruhan menulisnya ala Stephen King dengan penulis thriller lain itu apa? Pertama sih mungkin karena aku juga nggak terlalu banyak baca thriller yang lain gitu. Karena serius terus terang kalau udah committed ke Stephen King ini bukunya banyak. Jadi waktu kita habis di dia, terus aku juga baca buku genre lain gitu. Jadi menyeimbangkan membaca buku dengan dunia nyata ini adalah salah satu tantangan tersendiri. Kalau menurutku si Om ini apa ya? Dia itu tadi dia tuh nggak maksain ending dan tidak memaksakan tokoh gitu loh. Dan jadi ya kalau dia tidak sesuai dengan harapan pembaca ya bodo amat gitu. Maksudnya kan kita tuh kadang suka, karena kan kita kadang membaca ini kayak escapism ya. Kita berharap ya kalau bisa nih nanti pelakunya ketangkep lah, atau kalau bisa resolving lah. Terlalu banyak harapan ya bagi pembaca. Terlalu banyak harapan. Nah, si Om ya ketangkep sih ketangkep, cuma ya mati lah gak dua, atau protagonisnya hilang semua, atau ya kayak gitu. Jadi kayak ya gitu. Jadi nanti akan merasakan tuh kalau udah masuk baca buku, dia endingnya melegakan, tapi kita tetap sakit hati dan sampai ngelempar bukunya. Aku ngalamin tuh. Jadi dia seperti berani ngambil resiko ya. Ya betul. Dia sama kayak bisa mengambil resiko gitu. Ya, dia tuh bisa aja bunuh karakter yang dicintai pemirsa. Betul. Jadi jangan sama kayak ini. Pokoknya kayak si Opa yang satu lagi, Opa gendut yang bikin Game of Thrones itu. Nah persis kayak gitu tuh dia tuh. Oh iya. Jadi penulis Game of Thrones. Dari awal kalau misalnya teman-teman misalnya baca salah satu bukunya Om King terus aduh gue suka nih sama karakter ini, ya jangan dalam-dalam kali sukanya gitu, karena kita nggak tahu nanti kita patah hati gitu. Memang bakal patah hati sih. Itu The Stand itu ada salah satu karakter favoritku yang aku ngikutin dari awal. The Stand kan karakter protagonisnya banyak banget. Itu tuh ternyata tuh begitu gitu, jadi langsung ya gitu langsung itu gimana ya gitu. Nah kayak gitulah. Itu salah satu hal yang benar-benar apa ya, selain deskripsi dia, sama tadi dia bisa ngambil premis yang sederhana gitu. Premis dia tuh nggak gigantik gitu, maksudnya nggak rumit, ya sederhana aja, simpel-simpel. Telepon, padang rumput, ladang jagung, ya gitu-gitulah gitu. Kalau untuk genre kriminalnya kan kita di sini dari komunitas Detektif ID kan teman-teman banyak menulis fiksi kriminal ya, dan Stephen King juga banyak menulis crime fiction, memang tidak sebanyak horor. Menurut Mbak Oni itu sama bagusnya nggak untuk cerita horor, untuk cerita kriminalnya ala Stephen King? Karena saya jujur belum pernah baca untuk yang kriminal, kecuali ini ya, Mr. Mercedes mungkin cuma satu. Mr. Mercedes itu bagus, aku suka. Iya. Dia nulisnya rapi banget gitu. Terus yang lain kan aku baca tuh Hard Case Crime sama tadi The Outsider. Ini Hard Case Crime salah satunya, ini Joyland. Jadi kecil kan bukunya, kecil kan. Nah, ini salah satu buku dan tipis-tipis. Jadi kalau menurutku sama bagusnya, cuma mungkin dia tuh tidak mengikuti kerunutan. Lo nggak ngerti ya, kalau teman-teman di crime fiction itu kan kayaknya penulis crime fiction ini ada runutnya gitu loh, ada kronologi, ada ini ada itunya gitu kan, ada runut. Si Om itu tuh dia nggak terlalu suka ngikut-ngikut itu gitu.
ya dia ya tadi no style gitu ya, suka-suka gue lah. Kalaupun ini crime fiction atau thriller ya aku nulisnya tetap dengan gaya Stephen King gitu. Pembandingku mungkin kayak Agatha Christie atau Sherlock Holmes gitu kan. Saya ditemukan ada mayat atau ada apa gitu, terus baru penyelidiknya menginikan gitu. Nah si Om itu bisa nggak mulai dari situ gitu. Dia bisa mulai dari korban, dia mulai dari dari isi kepala pelaku gitu. Jadi suka-suka dia gitu. Di Mr. Mercedes kok nggak salah dari isi kepala pelaku kan, dia mulainya agak-agak gitu. Jadi Oke dia nih, ya. Ada pertanyaan nih Mbak Oni dari teman kita namanya dari Astadi Sky, dia tanya, kenapa ada beberapa judul dari Om King untuk film itu berubah dari ending di bukunya. Jadi rata-rata kenapa ending di film bisa berubah gitu di buku. Itu kenapa kira-kira menurut Mbak Oni itu apa? Jadi kita ambil contoh apa ya? The Shining deh. The Shining itu kan sangat ini ya, sangat pop culture banget lah. 80-an kayak kamu belum oke kalau belum nonton The Shining. The Shining-nya Stanley Kubrick itu yang jadi referensi pop culture zaman itu dan bahkan sampai sekarang. Itu beda antara buku dan filmnya, itu beda gitu. Beda. Nah, dan si Om pun dia marah-marah sama film itu gitu kan. Karena dan aku mengerti kenapa dia marah, karena ada beberapa aspek emosional dari tokohnya, terutama Jack Torrance, bapaknya Denny itu yang tidak keluar dengan baik di film. Ya oke lah gitu. Terus yang kedua, selain masalah interpretasi, kedua mungkin masalah gimana mewujudkan keliarannya si Om King ini loh. Itu tuh sulit loh di film. Kita ambil contoh aja ini, It Chapter 2 yang 2019 kemarin. Itu sutradaranya Andy Muschietti sama Barbara Muschietti itu cuma ngambil sedikit, aku bilang sedikit ya, sedikit aspek dari It yang seharusnya gitu. Mereka tuh kayak mensimplify dan lebih mengutamakan di aspek coming of age dan ya persahabatan member gitu kan, Losers Club-nya gitu. Padahal kalau baca bukunya itu gitu, itu jauh lebih luas dari itu. Jadi ya kendalanya memang interpretasi penggambaran si Om itu terlalu liar ya. Namanya juga penulis kan. Nah, dia bisa suka-suka dia aja gitu, dan itu menerjemahkannya ke film belum tentu bisa gitu. Itu kendalanya sulit. Apakah itu budget, apakah itu aktor, apakah itu nanti film ini ya otomatis kita ngomongin bisnis ya, komersil gitu kan. Ini kalau endingnya begini tuh yang nonton tuh segmented dong gitu, nggak bisa semua orang dong yang nonton. Nah itu pasti dipertimbangkan sama pembuat film. Yang ketiga, buat seru aja. Contoh The Mist. The Mist itu adalah novela di dalam kumpulan cerpen beliau yang The Skeleton Crew kalau aku nggak salah. The Mist itu buku dan filmnya, bukan yang seri ya, ada juga serinya The Mist ini, buku dan film itu endingnya beda, tapi dua-duanya sama-sama memuaskan. Dan itu Om King approve gitu. Jadi dua-duanya sama memuaskan. Ending di buku nyesek, ending di film minta ampun nyeseknya. Nah, itu ada yang begitu. Jadi menurutku wajar-wajar aja sih sebenarnya. Justru itu malah jadi motivasi ya kalau buat teman-teman yang jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin lebih suka menonton tapi juga pengen mencoba membaca, lah kan gue udah nonton, ngapain gue baca lagi? Oh percayalah, ada hal-hal yang tidak muncul di filmnya karena keterbatasan tadi, dan itu akan jadi pengalaman menyenangkan sendiri ketika membacanya. Gitu sih. Terima kasih. Ada teman-teman. Halo. Boleh, silakan Mas. Mbak Oni, tadi kan sempat cerita tentang Stephen King kan ada kolaborasi dengan anaknya gitu. Itu bisa ceritain nggak tuh novelnya seperti apa itu? Yang kolaborasi sama anaknya yang juga penulis. Terus yang kedua, kalau tadi Mbak Oni bilang Stephen King itu kan detail gitu ya. Nah, selama ini yang orang-orang paling kenal, yang populer, yang detail juga itu adalah J.K. Rowling gitu. Nah, kalau dibandingin sama J.K. Rowling tuh detailnya seperti apa tuh? Stephen King sama si J.K. Rowling ini. Ya, oke, thank you Kak Padli. Kalau sama anaknya ya gitu. Jadi si Om ini dia punya anak 3, 2 cowok, 1 cewek.
Yang tadi novelis Jonathan Hailstorm King atau kita kenal sebagai Joe Hill. Joe Hill ini dia udah sukses juga. Itu tadi tuh seri Lock and Key yang di Netflix itu adaptasi dari buku dia. Terus film Horns tahun 2014 itu dari buku dia juga. Terus ada bukunya Heart Shaped Box. Terus seri di AMC kalau nggak salah NOS4A2 Nosferatu itu dari buku dia juga. Itu Jonathan tadi sama Joe Hill si Om King ini cuma bikin novela tadi In the Tall Grass, cuma bikin itu gitu. Kemudian ada satu lagi anaknya cowok yang paling bungsu namanya aku lupa nama tengahnya, Owen King namanya. Sama Owen King si Om ini ngeluarin buku judulnya Sleeping Beauties. Sleeping Beauties ini tahun berapa ya terbitnya? 16, 17 aku lupa. Nah, Sleeping Beauties ini ceritanya lebih ke fiksi ilmiah sama dark fantasy. Ceritanya adalah ada satu wabah butterfly plague kalau nggak salah. Jadi wabah di mana perempuan, jadi yang kena itu cuma perempuan. Perempuan ini itu kayak ditutupin sama membran halus di wajahnya kayak kepompong. Makanya butterfly plague ya, butterfly pandemi kupu-kupu. Jadi itu kayak spin itu dan tidur. Makanya judulnya Sleeping Beauties. Masalahnya kalau dipaksain bangun, saya dengan kita ngerobek ininya kepompongnya itu, perempuan ini nggak sadar dalam artian dia akan melakukan kekerasan kalau kita bangunin gitu. Jadi di Sleeping Beauties itu tuh terjadi kekacauan besar-besaran ketika orang-orang kan, jadi di situ tuh emang agak feminisme sih ya, jadi di situ baru ketahuan kalau butuh perempuan perempuan tidur semua mau ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah jadi ketika dibangunin mereka malah ngamuk dalamnya, emang ngamuk literally ngamuknya itu bukan mukulin, nggak, emang ngamuknya tuh ngamuk membunuh loh, jadi literally itu ngamuknya membunuh gitu. Dan setting utamanya itu di penjara wanita. Nah gila tuh, jadi bayangin orang-orang di dalam penjara itu, termasuk serifnya perempuan juga, mereka tuh nahan supaya nggak ngantuk. Karena kalau mereka ngantuk, nanti mereka jadi kepompong kan. Terus mereka bangunnya tuh malah melakukan kekerasan. Itu sama Owen King. Mungkin nggak terlalu populer, aku nggak ngerti. Tapi aku suka sih bukunya. Itu nggak diterjemahin juga. Ya lumayan sih, lumayan tebel lah bukunya. 700 atau 800-an halaman edisi Inggrisnya. Terus J.K. Rowling. Nah, J.K. Rowling itu detail kan, cuma detailnya J.K. Rowling dengan detailnya Om King ini tuh beda rasanya gitu. Aku agak susah ya membayangkannya, karena aku baca dua-duanya. Crime-nya J.K. Rowling itu yang dia dengan pseudonym Robert Galbraith aku baca, aku suka. Nah, dan Crime-nya Om King aku baca juga gitu. Detailnya Rowling ini lebih ke detail kayak pakaian, orangnya, tampilan gitu-gitu tuh. Jadi atmosfer cara dia bangun tuh dan rasanya itu beda gitu. Rasanya Rowling itu beda gitu. Kerasa perempuan yang menulis gitu kalau menurutku gitu. Tapi bukan berarti nggak bagus-bagus. Karena Om King juga ngefans sama J.K. Rowling. Om King itu Potterhead garis keras gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka Harry Potter, itu Om King juga Potterhead garis keras. Jadi kita sama gitu. Kita di kubu yang sama gitu sama Om King. Rasanya berbeda sih, rasa pembacanya. Gimana ya cara menjelaskannya, tapi rasa detailnya J.K. Rowling dan rasa detailnya Stephen King itu berbeda. Ada yang bilang Stephen King ini lebih Dickenians. Teman-teman tahu Charles Dickens kan? Charles Dickens, Stephen King itu lebih Dickenians katanya. Nah, gitu. Nah, itu yang arahan Stephen King. Sementara kalau Rowling itu mungkin lebih gampang cerna. Detailnya itu lebih gampang cerna dibanding detailnya Stephen King. Itu perbedaan yang kayaknya bisa aku rasain dari dua itu. Gitu. Oke, makasih Mbak Uni. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya tentang diskusi ini, atau tentang novelnya Stephen King. Itu Mas Syafiq tuh. Ya kan NOS4A2, Nosferatu. Aku tuh masih kutimbun loh bukunya loh Mas, Nosferatu itu. Dapat diskonan. Masih kutimbun bukunya, tapi ya gila. Tapi aku sih lebih suka ke Joe Hill ya.
Karena Johil ini lebih, aku nggak tahu ya, apakah mungkin karena dia terinspirasi oleh ayahnya Stephen King. Kalau di Sleeping Beauty itu aku agak-agak bingung. Karena The Butterfly Effect ini kan sebenarnya ada kepribadian ganda. Kalau kita lihat gitu aja sih. Aku lebih suka ke Johil. Iya. Johil itu dia punya warna sendiri sih sebenarnya, ya kan Mas? Iya betul. Itu aja Mbak, tambahan dari aku. Aku suka loh Johil itu. Baca Heart Shape Box itu serius, itu creepy loh. Iya. Mantap Johil. Ini ada yang nanya lagi nih Mbak dari Mas Alvin. Dia penasaran, ada nggak sih buku Stephen King yang bahas tentang alien? The Atomic Knockers. Apa tuh Mbak judulnya? The Atomic Knockers. The Atomic Knockers. Aduh ini spoiler nggak ya jadinya? Under the Dome sebenarnya related alien ya? Under the Dome itu related alien. The Mist itu sebenarnya juga related alien. Iya, bisa juga alien, The Mist. Sebenarnya multiverse-nya Om King itu berhubungan dengan alien. Dibilang alien sih nggak alien, gimana ya? Agak susah kalau nyebutnya hanya spesifik alien gitu. Terus ada satu cerpen di dalam kumpulan cerpen dia yang judulnya Just After Sunset. Aku ingat banget. Itu ada judulnya, itu aku tandain itu Kisah N, judul terjemahan itu. Nah, itu tuh alien related. Disturbing sih, alien related juga. Tapi alien versinya Stephen King ini tuh ada yang Lovecraftian, ada yang shapeshifter, dibilang shapeshifter enggak, gimana ya? Pokoknya tuh bener-bener kita tuh sampai nggak mikir gitu kayak gitu. Oh begitu gitu. Bukan yang tipikal Alien versus Predator the movie, bukan tipikal alien ganteng ala Roswell atau gimana gitu, bukan seperti itu gitu. Oh ya, Dreamcatchers. Ya. Di Dreamcatchers itu ada alien juga. Aku yang paling ingat Atomic Knockers sih, Atomic Knockers. Sebenarnya kalau bersinggungan dengan alien tidak, karena pasti tumpang tindih. Ada lagi teman-teman yang lain? Itu masih penasaran Oni itu yang Colorado Kid, Joyland sama Letter itu cerita tentang apa sih? Maksudnya itu detektif kah atau crime fiction kah atau gimana? Joyland, jadi aku kan baca pertama itu Colorado Kid dulu. Colorado Kid emang yang pertama dari seri crime fiction. Colorado Kid itu detektif. Jadi ceritanya ada 2 detektif tua, udah tua nih, udah pensiun. Mereka tuh itu ngobrol, jadi kayak cerita dalam cerita gitu loh, Pak Fadli. Jadi dia tuh ngobrol sama apprentice-nya, anak perempuan lah, gadis gitu kan. Si gadis ini jadi apprentice di lembaga punyanya Om berdua ini gitu. Jadi Om berdua ini menceritakan satu kasus yang tidak terpecahkan, namanya itu The Colorado Kid kasus itu. Kenapa? Karena di kasus itu adalah ditemukan seorang pria meninggal di tepi pantai. Dan dia tuh meninggal itu penyebab kematian itu karena kesedak bongkahan daging. Nah, itu ini nggak sengaja tuh gimana gitu kan? Kita mikirnya nggak sengaja gitu. Polisi bingung waktu itu gitu, karena si karena pria itu bukan warga situ. Dia aslinya warga mana yang jaraknya itu sangat jauh dari situ, nggak ada sidik jari pelaku, nggak ada bukti apa-apa. Gitu, nggak ada bukti apa-apa. Colorado Kid disebut Colorado Kid kan karena lokasinya terjadinya di Colorado kan. Dan kasus itu tuh dianggap sebagai kecelakaan. Maksudnya dia kayak dia pikir dia makan daging sendiri. Jadi terus kesedak karena dia makannya di pantai, nggak ada orang gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa melakukan RJP atau Heimlich maneuver untuk nolongin dia gitu. Jadi dia matinya kesedak gitu. Sampai ada satu polisi di dalam cerita 2 detektif itu yang mencurigai kalau ini kasus pembunuhan. Cuma sampai akhir, nah ini jadi spoiler ya, kita tuh dibikin mikir-mikir, jadi siapa pelakunya? Jadi kenapa korbannya itu bisa di situ? Nah gitu. Jadi kayak setting masa lalu kalau yang Colorado Kid itu. Kalau Letter, kalau Joyland kan terbit 2013. Joyland ini premisnya berbeda. Jadi ABG dia mau kuliah, terus dia kerja summer part time gitu di salah satu wahana hiburan namanya Joyland.
ketika dia sampai di Joyland itu ternyata ada kasus ada kasus pembunuhan gitu. Pembunuhan singular, pembunuhan tunggal. Nah, dia terlibat dalam artian bukan jadi tersangka. Jadi dia tuh yang dimintain tolong sama korbannya. Supernatural, Joyland justru. Joyland supernatural. Later, aku baru baca Later itu 2021 baru terbit. Later itu supranatural tapi crime dari sudut pandang seorang anak. Anak ini ibunya tunggal, dia ABG, ibu tunggal gitu. Nah, anak ini punya kemampuan melihat orang mati. Kalau teman-teman pernah nonton seri, aku lupa ya. Seri apa gitu yang dia crime tapi supernatural. Ghost Whisperer, Ghost Whisperer, aku lupa. Pokoknya tokoh utamanya siapa gitu. Terus dorama Jepang yang judulnya Border yang main Shun Oguri, nah mirip kayak gitu. Oh ya, jadi tahu. Jadi si anak ini tuh kalau misalnya nih ada orang mati, dia bisa lihat gitu. Lihat orang mati itu, dan orang mati itu bisa dia tanyain dia matinya kenapa, ininya kenapa gitu. Kalaupun dia matinya dibunuh tuh dia tuh dibunuhnya kenapa, sehingga keahlian itu dimanfaatkan sama pacar ibunya yang jadi detektif. Tapi itu malah petaka panjang di Later. Itu menarik sih. Jadi crime fiction yang dibikin Om King itu memang crime kasusnya, tapi dia tidak melupakan elemen supernaturalnya gitu. Itu sih Kak Fadli. Bagus sih. Thank you. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Di sini ada ada Iki, ada novel King yang clash sama religi kah? Macam Exorcist atau Lucifer, intinya terkait Catholicism atau Christian faith. Novel King yang clash sama religi apa ya? Oh ada. Salem Slot. Oh ya, novel keduanya. Nah, Salem Slot ini vampir ya. Ini Salem Slot klasik Bram Stoker style. Itu clash sama religi karena salah satu protagonisnya adalah pendeta kan, Father Callahan dalam cerita itu. Tapi Om King ini apa ya? Dia justru menjadikan malah ini religi ini tadi sangat bergantung kepada yang manusianya gitu. Jadi di dalam Salem Slot itu tuh diperlihatkan bagaimana seorang father, dia kan pendeta kan, mengalami guncangan keyakinan karena melawan vampir pada saat itu gitu. Keyakinan dia terhadap Tuhan dia itu dipertanyakan di Salem Slot itu. Wah, itu powerful scene di dalam bukunya. Itu salah satunya. Terus satu lagi, Pet Sematary itu sebenarnya ada kepercayaan sih sebenarnya, bukan religi tertentu. Pet Sematary kalau teman-teman udah baca atau nonton itu kan terkait dengan Indian ya, ritual Indian tertentu. Nah, itu juga ada hubungannya, tapi lebih kepada kayak animisme, dinamisme gitu sih, gitu kalau Pet Sematary gitu. Ya, Witchcraft Trial juga tuh Jerusalem Slot. Nah, itu. Dan cerita mengenai Father Callahan itu berlanjut di seri Dark Tower, terutama di buku yang kelima dan buku 5, 6 dan 7. 3 buku terakhir. Jadi nggak selesai di Salem Slot aja ternyata gitu. Terima kasih Mbak Oni. Ada lagi tuh Mas Syafi. Ada lagi. Salem Slot berhubungan dari Mas Syafi. Salem Slot berhubungan dengan witchcraft karena ada kejadian witchcraft. Ya, benar-benar. Jadi Om King itu pernah mengaitkan peristiwa sejarah sih. Dia hobi sih. Dia bilang historical fiction, aku nggak tahu ya itu masuk historical fiction atau enggak. Tapi dia memang mengaitkan beberapa peristiwa sejarah dengan itu. Sama kayak yang di atas tuh Mas Syafi bilang gitu. 2020 11 60 93 tentang pembunuhan John F Kennedy. Nah itu wah gila. Itu time traveling. Aku baru baca beberapa halaman tapi aku cukup tahu ininya. Itu kan tentang time traveling gitu. Jadi
utamanya sih time traveling, meskipun ada agenda yang lain dalam novel itu. Di 22.11.63 itu kayak hidden games-nya Om King gitu, nggak jarang ada yang nyebut itu, tapi itu tuh sangat layak direkomendasikan karena di buku itu tuh apa sih konsekuensi kita gitu kalau kita ngubah peristiwa bersejarah, termasuk dalam hal itu adalah peristiwa pembunuhan Presiden John F. Kennedy di Texas ya tahun 22 November 1963 gitu. Itu tokoh utamanya biasa-biasa aja sih, kalau maksudku orang biasa juga gitu dalam cerita itu. Dan itu jadi pertanyaan gitu kalau ketika baca premis buku, baca blur bukunya, kalau dia ngubah peristiwa ini, misalnya Kennedy-nya nggak jadi dibunuh, atau dia yang ngebunuh Kennedy, atau dia ngebunuh pembunuhnya Kennedy, nanti sejarah kita gimana? Nah itu gitu. Itu spoiler alert. Itu setuju Mas Safi. Tuh. Ada lagi teman-teman yang mau diskusi lagi dengan Mbak Oni. Oh, menurut Mbak Oni, kira-kira ada nggak sih film, ada adaptasi film lagi dari Stephen King yang mau akan diluncurkan menurut Mbak Oni? Kira-kira dari novel mana nih yang harus difilmkan gitu menurut Mbak Oni? Karena kan nggak semua kalau yang novel bakal diluncurkan, ya. Kalau yang bakal diluncurkan menurut info Hollywood sih List Story ya, atau sudah diluncurin aku lupa. List Story sama Firestarter yang di reboot itu, yang dibikin baru. Kalau yang bagusnya itu difilmkan, sebenarnya ini agak risky ya, karena aku bilang memfilmkan novel Stephen King ini agak sesuatu. Kemarin ini sempat ada isunya, sutradaranya Midsommar, Ari Aster, apa aku salah ya, aku lupa. Itu katanya dia akan terlibat dalam project untuk bikin adaptasinya The Long Walk itu loh, Karian. Itu aku nungguin kalau memang ada yang berani bikin adaptasi itu gitu. Itu aku nungguin, meskipun aku nggak yakin aku punya keberanian buat nontonnya, tapi aku menunggu bagaimana eksekusi film ini. Karena The Long Walk itu literally settingnya emang cuma jalan kaki saja. Jadi peristiwanya semua di jalan kaki itu, disgusting eventnya, matinya gitu, kegilaannya gitu. Yang tadi kayak kata Mas Rian tuh, yang dia makan di jalan, buang air di jalan, kena petir di jalan, kena hujan di jalan, dan nggak boleh berhenti. Itu emang katanya itu, aku nungguin sih itu sebenarnya. Ada yang berani nggak ya gitu? Apakah itu benar? Dan kalau misalnya memang Ari Aster itu terlibat, wah gitu. Aku nonton si Midsommar itu disturbing banget gitu. Aku nggak tahu nih bakal se-disturbing apa kalau dia berani mengambil itu. Itu sih mungkin. Mungkin akan banyak disensor kali kalau di Indonesia. Iya, mending nggak usah kayak gitu. Mendingan dalam bacaan aja sepertinya ya. Bagaimana teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan atau diskusi? Sepertinya waktunya sih sebenarnya masih ada sekitar 20 menit lagi ya, atau mungkin Mbak Oni ada pesan-pesannya dari diskusi ini, atau ada yang mau disampaikan buat teman-teman kita. Mungkin seperti kita tidak bisa menyamai seperti Stephen King, tapi paling tidak kita bisa menulis dengan baik, dengan benar, agar pembaca itu bisa nempel gitu dengan karakter atau jalan cerita atau setting gitu. Menurut Mbak Oni, ada yang mau disampaikan gitu untuk kita semua sebagai penulis? Mungkin karena aku pembaca ya, aku bukan penulis gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang berniat menulis genre yang mirip dengan beliau gitu. Yang pertama itu memang aku tuh paling salut sama konsistensinya dia gitu. Dia udah tua loh, udah 74 tahun ini kan gitu. Tapi dia masih ngotot nulis tuh 6 lembar sehari tanpa edit ya. Jadi wajar-wajar aja dia bisa ngeluarin buku 2 sampai 3 buku setahun gitu. Karena dia nulis 6 lembar sehari, mau itu ngaco, mau itu gimana, nulis dulu lah gitu. Jadi dia nulis 6 lembar sehari gitu. Jadi dia tuh bisa nulis di mana aja, di selebaran, ketemu selebaran lupa bawa kertas misalnya, belakang selebaran dia bisa nulis gitu. Apa namanya? Jadi memang dia benar-benar bilang ini apa namanya? Konsistensi dia tuh perlu ditiru gitu. Ketika ada inspirasi nulis,
nggak ada inspirasi nulis gitu. Jadi dia tuh sangat tidak amatir menurutku gitu. Jadi dia bukan nunggu mood lah, enggak. Seperti Jadi tidak intinya kita seperti tuh itu. harus konsisten ya, harus Yes, konsistensi rajin dia tuh latih kayak gitu kan. konsistensi dia tuh satu. Terus yang kedua riset. Nah itu Riset, oke. penting banget menurutku. Karena seperti tadi aku bilang, dengan tidak mengecilkan penulis Indonesia, kita tuh lemahnya di situ gitu. Jadi banyak hal-hal itu yang padahal kan yang ditulis Om King tuh nggak masuk akal kan sebenarnya gitu. Banyak yang tidak masuk akal, tapi dia bisa bikin itu tuh seolah-olah jadi nyata gitu. Karena dia melakukan riset yang benar. Contoh nih kasus yang crime fiction aja lah gitu. Kayak crime fiction dia di Outsiders gitu kan. Kayak cara ininya TKP-nya gitu. Kenapa dia menetapkan orang ini jadi tersangkanya gitu. Bukan ujuk-ujuk orang itu begitu gitu. Jadi ada gitu. Ada apa? Penjelasan masuk akalnya kenapa orang ini ditetapkan jadi tersangka. Terus kenapa azas praduga tak bersalahnya itu ini muncul gitu. Jadi riset dia tuh benar-benar gitu. Terus kayak dia ngomong misalnya kayak ada orang-orang tokoh-tokoh dia itu punya masalah mental health issue atau tokoh-tokohnya ini punya masalah penyakit atau apa, itu tuh nggak asal jadi gitu, bukan hanya pelengkap dramatisasi aja gitu. Jadi memang dia riset gitu dan dia mau tanya gitu, apakah dia mau tanya sama orang-orang yang lebih paham dari dia gitu terkait dengan apa yang dia bilang kayak gitu, dengan apa yang dia tulis, dan dia bersedia menerima koreksi. Karena bukan apa-apa gitu, kadang-kadang ya aku tuh suka lihat gitu, suka denger juga gitu cerita-cerita editor lokal bahwa banyak penulis lokal ini yang ngapain diedit gitu kan, udah yang baca di Wattpad udah 1 miliar orang gitu, kalau diedit gimana? Wah itu menurutku itu tuh gimana ya gitu, karena despite of yang kita cari itu apa gitu. Kalau kita mau cari populer sih ya gimana ya gitu. Tapi kalau kita cari meaning, kita harus rela menerima kritikan gitu terhadap tulisan kita gitu, terhadap buah karya kita, karena itu adalah ruang untuk expanding gitu. Gitu. Kalau kita dalam utopia kita udah bagus gitu ya, nggak bakal maju-maju. Menurutku sih begitu. Itu dua itu sih dari si Om itu yang aku tangkep untuk cara penulisan ya. Gitu. Oke, ya terima kasih. Terima kasih banyak buat Mbak Oni untuk sharing-sharingnya untuk kita semua. Mungkin sebelum saya mengakhiri diskusi malam ini ya, kita baiknya untuk kenang-kenangan dulu untuk dokumentasi, boleh teman-teman kameranya dinyalain, nanti kita foto. Ini yang mau screenshot siapa nih? Saya atau Mas Fadli? Itu di chat tuh Mas Syafi bilang lagi buku letter letter udah terbit loh Mas, aku udah baca loh. Oh ya, maaf Mas Syafi ya, buku letter ya. dan Letter udah terbit, kemarin aku dapet diskonan di toko buku online. Giliran diskon masih tahu. Udah terbit loh, letter udah terbit. Billy Summers nanti akhir Agustus, 31 Agustus kalau nggak salah. Oke. Ini kita mulai dokumentasi aja ya. Mas Fadli mau itunya screenshot-nya? Oke. Mari kita foto-foto. Yang lain-lain mana? Ya, teman-teman mungkin sudah. Ya. Oke, kita hitung ya. Wah, ada Mas Iki. Halo Mas Iki. Iya. 1, 2, 3. Lagi. Halo semuanya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih Mas Fadli. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you ya Mbak Oni ya. Thank you teman-teman. Ya, sama-sama Kak Fadli. Terima kasih Mbak Oni. Sama-sama Kak Dina. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Selamat malam semuanya. Ya. Silakan yang masih mau ngobrol-ngobrol dipersilakan. Tapi kalau udah capek, udah mau malam mingguan, boleh. Sepertinya ada jomblo bisa stay gitu. Yang masih nganggur. Kok sedih. Bukunya ada 62, banyak. Capek membacanya tapi ya menyenangkan sih.